Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini melalui program Motivasi Pagi, saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua dengan penuh sukacita. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 yang berbunyi demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak hal dalam hidup kita yang berpotensi terjadinya kepahitan dalam hidup ini. Misalnya orang tua kita memperlakukan kita dengan kasar, kejam, dan tidak jarang kekerasan terjadi di dalam kehidupan keluarga. Perlakuan semacam itu akan terpendam dalam alam bawah sadar kita. Kepahitan ini menjadi racun yang kalau dibiarkan akan mematikan sendi-sendi kehidupan kita. Ambil sebagai contoh, bila kita tidak melepaskan akar pahit, maka kita akan menjadi orang yang pendendam. Kepahitan kita bisa bawa sampai ke liang kubur. Bapak, Ibu, Saudara, berita baiknya ialah bahwa saat ini kita bisa keluar dan bebas dari kepahitan hidup. Berikut beberapa cara yang bisa membantu kita keluar dari kepahitan, yaitu yang pertama, akuilah bahwa Anda merasa tersakiti. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ada orang yang tidak mengakui bila ia disakiti. Ia berusaha menutup-nutupi hal itu. Ia menganggap rasa sakit itu akan sirna seiring dengan berlalunya waktu. Padahal cara dan sikap semacam itu tidak menolong. Justru akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Oleh sebab itu, jujurlah bahwa memang Anda merasa sakit karena perlakuan yang tidak baik dari orang tua atau dari siapa saja. Pengalaman hidup Yusuf menjadi contoh dan teladan yang bisa kita ambil tentang bagaimana ia mengakui rasa sakit itu dan perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Kisah ini dicatat oleh Musa melalui bimbingan dan iluminasi dari Roh Kudus dalam kitab Kejadian. Demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Yusuf secara terbuka mengakui bahwa ia merasa tersakiti oleh perbuatan saudaranya. Dan itulah jalan menuju pada pemulihan hidup dan relasi dengan keluarganya. Yusuf mendapat pimpinan dan berkat dari Allah tentang makna semuanya itu. Yang kedua, jalan yang bisa kita peroleh untuk keluar dari kepahitan adalah menangislah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu obat untuk bisa bebas dari akar pahit dalam hidup ialah dengan menangis. Air mata yang kita keluarkan merupakan jalan di mana kita mengalirkan perasaan emosional kita. Dengan demikian akan mengurangi beban psikologi yang kita alami. Menangis juga merupakan cara kita untuk melepaskan beban di hati. Pemazmur menulis berkaitan dengan menangis demikian. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Mazmur 6 ayat 7-8. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pemazmur mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Ia mengeluh sehingga ia kehilangan daya, semangat, dan gairah. Dalam situasi semacam itulah pemazmur melepaskan energi negatifnya dengan cara menangis di hadapan Tuhan Allahnya. Dan air matanya di hadap Tuhan Allahnya tidak sia-sia. Doanya dijawab oleh Tuhan.
sakit hatinya disembuhkan oleh Tuhan. Pemazmur menulis tentang hal itu demikian, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 9 sampai yang ke-10. Cara yang ketiga supaya kita bisa keluar dari kepahitan adalah berbagi atau sharing dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, berbagi dengan orang lain akan perasaan terluka kita merupakan salah satu cara untuk bebas dari akar pahit. Pada waktu kita berbagi, kita mengeluarkan unek-unek kita kepada orang lain seperti teman dekat, sahabat, bestie, atau orang-orang yang bisa kita percayai. Jadi carilah orang yang tepat untuk berbagi. Jangan dipendam, karena semakin kita memendam perasaan terluka kita, maka itu akan membuat semakin kita terpuruk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesama kita bisa membantu kita untuk lepas dari akar pahit. Bila kita melakukan hal-hal tersebut, niscaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menolong kita, dan kita diberi kekuatan untuk bisa mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara untuk semua bisa terbebas dari kepahitan, sakit hati, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang siap diberkati oleh Tuhan dengan cara melepaskan pengampunan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, mari kita berjuang untuk menjalani hari-hari kita dengan terus bersandar kepada Tuhan, dengan terus mengandalkan Tuhan. Jangan lupa mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya. Amin.